Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai organisasi pengelolaan zakat. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari Lomo selaku pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 poin, yaitu pengertian dan asas-asas lembaga atau organisasi pengelolaan zakat. Langsung saja, secara definitif, lembaga pengelolaan zakat merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik yang dibentuk oleh pemerintahan seperti Basnas maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Baik, Basnas itu sendiri ialah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Kemudian, lembaga amil zakat atau LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Contohnya bisa dilihat dari gambar di samping penjelasannya. Baiklah, kita lanjut poin kedua, yaitu asas-asas lembaga pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 disebutkan bahwa asas-asas lembaga pengelolaan zakat ada 7, yaitu pertama, syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pengelolaan zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat. Kedua, yaitu amanah. Lembaga pengelolaan zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya. Ketiga, pemanfaatan. Lembaga pengelolaan zakat harus mampu memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahil. Keempat, yaitu keadilan. Dalam mendistribusikan zakat, lembaga pengelolaan zakat harus mampu bertindak adil. Kelima, kepastian hukum. Muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat. Keenam itu terintegrasi. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang terakhir yaitu akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah dia terima. Perkenalkan, saya atas nama Nur Ainun selaku pemateri kedua. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik lembaga pengelolaan zakat dan tujuan pengelolaan zakat. Karakteristik lembaga pengelolaan zakat, di mana yang pertama yaitu sumber daya baik berupa dana maupun barang berasal dari para donatur, di mana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada LPZ dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka harapkan. Yang kedua, menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut. Yang ketiga, kepemilikan LPZ tidak sama dengan lembaga bisnis. Yang keempat, terkait dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang kelima, sumber dana utamanya adalah dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keenam, memiliki dewan pengawas syariah dalam struktur kelembagaannya. Adapun tujuan pengelolaan zakat, yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LPZ untuk mencapai inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat dengan bertindak efisien dan efektif. LPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.
Yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Perkenalkan, nama saya Saidatul selaku pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan mengenai jenis dana yang dikelola lembaga pengelola zakat. Jenis dana yang dikelola lembaga pengelola zakat. LPZ menerima dan mengelola berbagai jenis dana, yaitu yang pertama, dana zakat. Ada dua jenis dana zakat yang dikelola oleh LPZ, yaitu dana zakat umum dan dana zakat dikhususkan. Dana zakat umum adalah dana zakat yang diberikan oleh Musaki kepada LPZ tanpa permintaan tertentu. Sedangkan dana zakat dikhususkan adalah dana zakat yang diberikan oleh Musaki kepada LPZ dengan permintaan dikhususkan, misalnya untuk disalurkan kepada anak yatim dan sebagainya. Yang kedua, dana infak atau sedekah. Seperti dana zakat, dana infak atau sedekah terdiri atas dana infak umum dan dana infak khusus. Dana infak adalah dana yang diberikan para donatur kepada LPZ tanpa persyaratan apapun, sedangkan dana infak dikhususkan adalah dana yang diberikan para donatur kepada LPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu. Yang ketiga, dana wakaf. Wakaf adalah menahan diri dari berbuat sesuatu terhadap hal yang manfaatnya diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan yang baik. Yang keempat, dana pengelola. Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari hak amil dari dana zakat, bagian tertentu dari dana infak atau sedekah, sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Baiklah, itulah pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.